mencari. Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu bukti nyata cinta-Mu. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kemana ku dapat mencari? Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu bukti nyata cinta-Mu. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kasih-Mu tak terbatas atas hidupku, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau.
tergoyahkan, kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom warga kerajaan yang dikasihi oleh Sang Raja. Kita berjumpa kembali dalam program acara Voice of Victory. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita bulan ini adalah Love that Changed the World. Kabar baik itu juga sedang disampaikan ke semua daerah di dunia. Dan seperti yang terjadi di antara kalian, semakin banyak orang menjadi percaya dan cara hidup mereka diubahkan. Saudara, kita sudah menerima kabar baik. Kabar baik di mana Sang Raja yang adalah kasih itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Pada kesempatan kali ini, saudara, saya ingin mengajak kita menangkap apa yang Rasul Paulus arahkan kepada jemaat Kolose yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kasih yang tinggal di dalam hidup kita itu dapat mengubah dunia melalui kehidupan kita. Jadi ada 3 hal, saudara, yang harus kita kerjakan supaya kasih itu dapat mengubah dunia dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Yang pertama, saudara, kita harus mengucap syukur. Memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mengucap syukur karena kita sudah masuk dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Di dalam ayat yang ke-13-14 di Kolose pasal pertama, Paulus berkata demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, kita harus senantiasa mengucap syukur karena kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dosa-dosa kita sudah diampuni. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, Paulus berkata demikian, Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertanyaannya, saudara, adalah bagaimana supaya hati kita ini senantiasa melimpah dengan syukur? Nah, kalau kita lihat di pasal berikutnya, itu Paulus memberikan tips, saudara. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Paulus berkata demikian, Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ketika kita senantiasa mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita akan selalu ingat akan kasih daripada Sang Raja itu dalam kehidupan kita.
sehingga hidup kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Dan kasih itu dapat mengubah dunia melalui kehidupan kita ketika kita memiliki hati yang limpah dengan syukur. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Lalu hal yang kedua, saudara, kalau kita lihat di sini, yang saya tangkap adalah Paulus mengarahkan supaya jemaat Kolose itu mengizinkan kasih itu memimpin di dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi yang kedua, saudara, kita harus izinkan kasih itu memimpin di dalam keluarga kita. Kita tahu, saudara, bahwa kebudayaan Romawi itu mempunyai pengaruh yang cukup besar ya di Kolose. Dalam rumah tangga Romawi itu memang seorang suami memiliki kewenangan yang penuh atas hidup mati istri dan anak-anaknya, sehingga suami bisa bertindak sewenang-wenang. Nah, di sini Paulus merombak hal itu, saudara. Bagaimana Paulus mengarahkan pada jemaat Kolose supaya di dalam rumah tangga itu mengizinkan pribadi kasih, yaitu Yesus Kristus itu yang memimpin dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kita perlu hati-hati, saudara, khususnya para suami, dan juga firman ini mengingatkan saya sendiri supaya kita jangan terlena. Ya, jadi kita jangan sampai fokus kepada hal-hal yang lain. Ya, jadi tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita tidak mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan rumah tangga kita, pribadi Kristus yang kasih itu, sehingga fokus kita dipindahkan, saudara. Ya, jadi kita fokus hanya untuk mencari uang. Memang strategi iblis di dalam peperangan adalah membuat supaya kepala keluarga, suami-suami itu tidak fokus kepada Tuhan, tapi menjadikan pekerjaan ya ataupun hal-hal yang lain lebih daripada Tuhan. Nah, ini juga terjadi di dalam jemaat Kolose, saudara. Bagaimana faham politeisme mistik itu berkembang di sana, di mana mereka percaya pada banyak dewa-dewa dan mereka menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai salah satu dewa. Dan Paulus mengingatkan hal ini, bahwa mereka harus menjadikan Kristus itu sebagai yang utama. Nah, banyak sekali terjadi, saudara, ketika suami-suami mulai fokus tidak menjadikan Kristus Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupannya untuk memimpin rumah tangganya, sehingga dia menjadikan mamon atau pekerjaan itu sebagai dewa yang lain. Akhirnya mereka akan tidak mempunyai waktu untuk mengekspresikan kasih itu kepada istri dan anak-anaknya, sehingga banyak perceraian terjadi dan juga banyak anak-anak yang kehilangan kasih Bapa. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita, pada para suami khususnya, supaya kita mengizinkan pribadi kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu memimpin di dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga kita bisa mengekspresikan kasih itu kepada istri kita, pada anak-anak kita. Oleh sebab itu, kasih itu dapat mengubah dunia melalui kehidupan keluarga-keluarga kita. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Lalu kemudian saya masuk hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kasih itu dapat mengubah dunia melalui kehidupan kita adalah bagaimana kita juga harus mengizinkan kasih itu untuk memimpin di dalam pekerjaan kita. Nah, kalau kita lihat, saudara, ya, jadi di dalam pasal yang keempat ayat ke-9 dituliskan oleh Rasul Paulus demikian. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Jadi Onesimus ini, saudara, kita tahu dia adalah seorang budak yang dia melarikan diri dari tuannya karena melakukan suatu kesalahan. Tuannya adalah Filemon. Lalu kemudian Onesimus bertemu dengan Paulus dan dia menjadi murid Paulus, menjadi ciptaan yang baru. Lalu Paulus memberi pesan pada Filemon supaya menerima Onesimus kembali sebagai saudara kekasih, bukan sebagai budak, mengampuni segala kesalahannya. Saudara, kalau kita mengizinkan kasih itu tinggal memimpin di dalam kehidupan pekerjaan kita, maka kita dapat melihat dunia diubahkan oleh kasih itu melalui kehidupan kita. Saya lagi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita memiliki hati yang penuh dengan ungkapan rasa syukur. Lalu yang kedua, kita mengizinkan kasih itu memimpin dalam kehidupan keluarga kita, sebagaimana Rasul Paulus berbicara kepada para suami-suami, "Hei suami-suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya." Dan yang ketiga,
kita izinkan supaya kasih itu juga memimpin di dalam kehidupan pekerjaan kita, sehingga kasih itu dapat mengubah dunia melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan saya akan akhiri dalam doa. Saya mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami, dan kami mau sebagai ungkapan rasa syukur kami mau senantiasa Bapa untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang di atas, sehingga kami selalu ingat begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau izinkan kasih itu memimpin di dalam kehidupan rumah tangga kami, dan juga dalam pekerjaan kami, sehingga kasih itu dalam mengubah dunia melalui kehidupan kami. Kami menyadari kekuatan kami terbatas ya Bapa. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan kepada kami, sehingga hidup kami dapat mengekspresikan kasih itu. Banyak jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan kasih dengan pribadi Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin.